2020. Ini menjadikan Jawa sebagai etnis muslim terbesar keempat di dunia setelah Arab, Bengali, dan Punjab. Orang Jawa adalah yang keempat terbesar di dunia, guys. Dengar tu. Brozul Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh ASEAN? Apa khabar anda semua? Okey, hari ini saya hendak mereaksikan satu lagi video daripada channel, iaitu channel Cah Solo. Anda boleh pergi ke channel Cah Solo. Maaf guys. Anda boleh klik butang subscribe-nya dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada channel Cah Solo. Tajuk yang kita mahu reaksikan hari ini katanya adalah 13 etnis di Indonesia yang terkenal taat beragama Islam. 13 etnis ini guys, dia memang sangat taat. Boleh katakan sangat alim lah. Yang sangat terkenal taat beragama Islam katanya guys. So guys, saya pun belum pernah lagi menonton videonya bagaimana. Mari kita sama-sama tonton dan simak videonya bagaimana cerita yang dimaksudkan. Okey, jom. 13 etnis di Indonesia yang dikenal sebagai penganut Islam yang taat. Maksudnya etnis tu adalah suku ya guys. 13 etnis dan di sini dia tulis 13 suku di Indonesia yang taat memeluk Islam. Okey guys, kita terus simak videonya bagaimana ya. Channel Cah Solo. Ya, jangan lupa subscribe channel Cah Solo guys, untuk tanda sokongan kita kepada channelnya ya. Satu, Ni Aceh. Aceh ya. Adalah sebuah masyarakat yang menetap di ujung utara Pulau Sumatera, Indonesia. Ya, Aceh Orang ya. Aceh terkenal memiliki sifat pejuang yang tangguh dan pemeluk agama Islam yang sangat taat. Ya. Hampir semua orang Aceh adalah penganut Islam yang taat. Hampir dan semua. Bumi Aceh sering dikenal sebagai bumi serambi Mekah. Ya, betul guys. Memang saya pun tahu di Malaysia ni pun tahu memang sangat boleh katakan heboh lah. Katanya Aceh ni boleh kita kategorikan sebagai salah satu daerah ataupun boleh kita katakan sebagai serambi Mekah. Sampai begitu sekali guys. Kerana di situ memang boleh katakan kesemua penduduknya adalah beragama Islam ya. Wow. Memang. Tapi saya tak pernah pergi Aceh lagi guys. InsyaAllah doakan saya boleh sampai ke Aceh guys. Doakan saya. Okey, insyaAllah. Kita lanjut guys. Itu karena Aceh adalah wilayah pertama di Asia Tenggara yang memeluk agama Islam. Yang pertama di Asia Tenggara, orangnya yang memeluk agama Islam. Wow. Bermakna Islam-Islam yang ada datang di seluruh ASEAN ini datang daripada Aceh. Masya Allah guys. Dalam sejarahnya di Aceh berdiri kerajaan-kerajaan Islam pertama di Nusantara seperti Kerajaan Islam Perlak, Samudera Pasai, Tamiang, Pidi, dan Aceh Darussalam. Aceh menjadi provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum syariat Islam, dan di Indonesia terdapat sekitar 4 juta orang Aceh, dan di Malaysia juga bisa ditemui sekitar 1 juta orang Aceh. Ya betul guys. Bayangkan di negara dia saja ada 4 juta di negara di tempat dia dan di Malaysia memang saya tahu guys banyak kedai-kedai Aceh di Malaysia ni. Contoh kalau kita nak pergi beli rokok-rokok kretek, saya tak isap rokok tapi saya tahulah ramai kawan-kawan saya yang isap rokok kan. Kalau dia mau pergi beli rokok kretek seperti Gudang Garam, seperti rokok Jarum ke Sampurna ke saya macam isap rokok pula. Saya tahu nama rokok tapi saya memang tak isap rokok. Mereka akan pergi kedai Aceh untuk membelinya. Kita memang di Malaysia pun panggil kedai Aceh namanya. Memang orang Aceh yang menjual. Memang itu yang hebatnya orang Aceh di Malaysia ni guys. Okey, kita lanjut. 2. Melayu. Etnis Melayu dikenal sebagai etnis yang taat beragama Islam di Indonesia dan Malaysia. Ya, benar guys. Ibu dan bapa saya berasal daripada Kalimantan, Indonesia. Dia adalah suku Melayu. Sebab tu saya pun anak daripada suku Melayu lah, sebab ibu bapa saya memang asal daripada Kalimantan, Indonesia, dan saya cuma dilahirkan di Malaysia. Tetapi etnisnya ataupun sukunya adalah suku Melayu. Samalah, ini suku sama dengan bapa saya lah.
Okey, kita lanjut. 100% orang Melayu menganut agama Islam. Ya, benar. Apabila tidak menganut agama Islam, seringkali mereka tidak dianggap sebagai Melayu lagi. Betul. Orang-orang Melayu di Indonesia berjumlah jutaan dan bisa ditemui di wilayah Medan dan pantai timur Sumatera Utara, Ya. Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, dan Kalimantan Barat dan Tengah. Ya, di Agama Malaysia pun ramai Islam Melayu ya. memang telah mengakar kuat dalam jati diri orang Melayu. Betul. Orang Melayu mestinya adalah orang Islam. Mungkin ada juga yang bukan Islam. Itu kemungkinan dia sudah bertukar agama. Tapi memang kita tahu kalau Melayu memang Islam. Begitulah ya. Tiga, Minangkabau. Oh, Yap, Minangkabau. Minangkabau adalah salah satu masyarakat Indonesia yang sangat taat beragama Islam. Orang Minangkabau. Minang atau yang juga disebut dengan nama Urang Awak ini Urang bisa Awak. ditemui di wilayah Sumatera Barat, bagian barat Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai barat Sumatera Cantik ya, Utara. sanggul kepala sebentar guys. Sebentar ya. Dia punya, saya suka lihat dia punya ini. Di kepalanya ini ya, penutup kepalanya ini. Wow, cantik ya. Memang sangat unik lah. Barat Daya Aceh, dan Negeri Sembilan Malaysia. Ya, betul. Apa yang dikatakan di Negeri Sembilan Malaysia pun memang ramai Minangkabau. Itulah di Negeri Sembilan. Dan ada juga museumnya di Negeri Sembilan. Kalau anda tidak percaya, pergi Negeri Sembilan. Ada. Diaspora orang Minangkabau bisa ditemui di seluruh kepulauan Indonesia. Ya. Agama Islam sangat mengakar kuat dalam tradisi Minangkabau. Bahkan orang Minang mempunyai prinsip adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, atau adat Minang bersendikan hukum syariah dan hukum syariah bersendikan Al-Quran. Allah. Orang Minangkabau dikenal sangat pandai berdagang atau berniaga dan mahir dalam bidang intelektual. Banyak orang Minang yang menjadi teknokrat di Indonesia. Wow. Jaringan perdagangan orang Minang sangat meluas di seluruh kepulauan Nusantara. Masya Allah. Hebat orang Minang ni. 4. Madura. Yap guys, Wow, orang Madura. Madura dikenal sangat taat menganut agama Islam. Madura Bahkan kebanyakan hampir Islam, ya? 100% orang Madura adalah penganut Islam. Wah, orang Madura boleh dikatakan hampir 100% adalah beragama Islam. Betul guys. Orang Madura banyak tinggal di Pulau Madura dan sebagian Jawa Timur Indonesia, dan Jawa diaspora orang-orang Madura bisa ditemukan di seluruh kepulauan Nusantara. Masyarakat Madura dikenal sangat menjunjung tinggi agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Masya Di antara Allah. penyebabnya adalah adanya banyak sekali pondok pesantren yang tersebar di seluruh Pulau Madura dan sekitarnya. Kalau di Malaysia panggil tu pesantren tu adalah sekolah agama madrasah kalau Malaysia sebut ya. sangat mempengaruhi kebudayaan dan kehidupan masyarakat Madura. Banyak madrasahnya. Orang-orang Madura dikenal sangat taat kepada para ulamanya. Wow. Terkenal pada para ulamanya guys. 5. Etnis Betawi. Betawi. Betawi adalah penduduk asli Jakarta dan sekitarnya seperti Tangerang, Bogor, Depok, dan Bekasi. Hampir seluruh orang Betawi menganut agama Islam. Mereka dikenal sangat menjunjung tinggi agama Islam. Mereka Allah. dikenal sangat memuliakan para ulama dan Masya habaib Allah, atau guys. zuriyah Nabi. Ya. Orang-orang Betawi dikenal sangat disiplin mengajari anak-anaknya pandai mengaji. Adakah anda yang menonton ini ada salah seorang orang Betawi? Komen di bawah komentar guys. Kalau anda 6. Betawi, Sunda. Sunda Etnis ke hampir Minangkabau ke seluruhnya komen di bawah ya. beragama Islam. Bahkan agama Islam telah menjadi bagian dari identitas Sunda, kesundaan. Saya dulu waktu saya bekerja di Malaysia, ada kawan saya pun ibu bapanya asal Sunda guys. Tetapi dia ni macam saya juga. Boleh katakan macam saya. Kenapa saya kata macam saya? Ibu dan bapanya boleh dikatakan bapanya asli orang Indonesia, tetapi dia dilahirkan di Malaysia. Seperti saya lah. Ibu dan bapa saya asli orang Kalimantan, tetapi dilahirkan di Malaysia. Dan itulah sebabnya saya orang Malaysia lah, warga negara. Begitulah kawan saya Sunda tu. Okey guys, kalau ada
antara anda orang Sunda, orang Minangkabau tadi, anda boleh orang Aceh, anda boleh bagi bagi komen di bawah komentar ini guys. Cakap kat sini, saya orang Aceh. Macam tu. Okey, kita lanjut guys. Lanjut. Agak aneh bila ada orang Sunda namun tidak beragama Islam, walaupun agak aneh, sebenarnya ada juga orang Sunda yang agamanya bukan Muslim. Kemungkinan Sunda dia sudah adalah tukar agama. etnis terbesar kedua di Indonesia yang jumlahnya mencapai lebih dari 40 juta Kedua orang. terbesar Mayoritas di dunia. orang Sunda tinggal di bagian barat Pulau Jawa. Wow, sedapnya makan Kebudayaan begini. masyarakat Saya suka makan Sunda begini guys. sangat mendapat sentuhan agama Islam yang kuat, hingga ajaran-ajaran Islam sekalipun tidak harus dieksplisitkan ayat dan hadisnya telah membentuk pandangan hidup masyarakat Sunda. Seronok guys kita tengok budaya dekat Indonesia 7. banyak ya. Sasak. Suku. Suku Sasak Sasak. adalah suku bangsa yang mendiami Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Etnis Sebentar guys, Sasak sebenarnya saya baru dengar suku ini sebenarnya ya. Tapi pernah juga dengar orang cakap Sasak. Tetapi agamanya saya tidak tahu agamanya mereka agama apa. Tetapi bila channel Cah Solo ni cakap, baru saya tahu sebab dikatakan sini yang taat beragama Islam bermakna Sasak ni adalah salah satu lah suku yang ada di Indonesia yang begitu taat beragama Islam. Okey, kita lanjut Sasak dikenal sebagai penganut agama Islam yang taat. Pulau Lombok, pulau tempat orang Sasak tinggal, dikenal Masya sebagai Allah. Pulau Seribu Masjid karena begitu banyaknya masjid yang bisa ditemukan di Pulau Lombok ini. Oh, di Lombok tempatnya mereka. Oh, bermaknanya kebanyakan orang Lombok ni orang Sasak ya. Kalau anda ada di antara anda orang Sasak ataupun orang yang di Lombok itu, komen di bawah komentar saya guys. Saya sebenarnya mahu juga ke Lombok guys. Kenapa saya nak pergi ke Seket Mandalika? Ya, betul serius guys. Saya tak tipu. Memang betul. Saya teringin mahu pergi ke Seket Mandalika tu. Okey, kita lanjut 8. Banjar. Masyarakat Banjar adalah salah satu masyarakat Muslim Dulu saya yang pun ada taat, kawan Banjar, yang orang tinggal Banjar. di wilayah Pulau Kalimantan, terutama bagian selatan. Sebab itu saya kata dulu saya pernah ada kawan Banjar. Sebab saya kan ibu dan bapa saya asal Kalimantan. Jadi kebanyakan kawan-kawan ibu bapa saya pun orang Banjar dan saya pun ada kawan orang Banjar juga guys. Sebab itu saya kata saya pernah ada kawan orang Banjar. Tengah dan Timur. Populasi orang-orang Banjar juga bisa ditemukan di wilayah Riau, Jambi, Sumatera, Cantik dan Semenanjung masjidnya. Malaysia. Betul, di sebenarnya Malaysia Pondok banyak. pesantren Ramai. banyak ditemui di wilayah Kalimantan Selatan yang mempengaruhi keislaman yang kuat banyak bagi madrasah juga ya. masyarakat Banjar. Banjar. Di antara falsafah hidup orang Banjar adalah harus beriman, yakni setiap orang Banjar meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai benar. Tuhan Orang serta Islam harus mengamalkan begitu. rukun iman dan rukun Islam secara Betul. baik. Betul. Islam memang itu memang begitu 9. Bugis. Bugis. Orang Bugis berasal dari Sulawesi Selatan. Wow, Mereka Bugis. dikenal sebagai penganut agama Islam yang sangat taat. Di Malaysia pun Agama ada orang Islam Bugis telah guys. mengakar kuat pada kebudayaan masyarakat Bugis. Bahkan orang-orang Bugis dikenal juga sebagai penyebar agama Islam di wilayah Sulawesi dan Indonesia Timur, seperti Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Antara penyebar agama Islam yang terbesar juga orang Bugis 10. ni. Makassar. Makassar. Orang-orang Makassar adalah penganut Islam yang taat. Mereka berasal dari Sulawesi Selatan, terutama kota Makassar dan sekitarnya. Orang-orang Makassar juga dikenal sebagai pendakwah Islam di Sulawesi, Papua, dan Maluku, bahkan juga memperkenalkan Islam kepada orang-orang aborigin di Australia Utara. Orang Makassar ya. Kebanyakannya memang majoriti Islam juga ya guys Makassar. 11. Buton. Oh, Orang Buton. Buton adalah penduduk asli dari Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Pernah dengar nama Mereka Buton, ya? Saya dikenal pernah sebagai penganut Muslim yang taat. Mereka mempunyai Kesultanan Buton yang berjasa menyebarkan agama Islam di wilayah Indonesia Timur ini. Ya. Orang-orang Buton juga dikenal sebagai penyebar Islam di cantiknya. Kepulauan Maluku dan Papua. Oh, mereka ada ramai di Papua juga ya. 12. Gorontalo.
Yuk guys, Gorontalo. orang Gorontalo dikenal sebagai penganut agama Islam yang sangat taat. Ini gambar Mereka baru nih banyak sebab pakai tinggal face di mask. bagian utara Jazirah Pulau Sulawesi. Wow. Agama Islam sangat kuat pokok dianut kurma. oleh masyarakat Gorontalo. Pokok kurma Bahkan tadi. mereka juga mempunyai prinsip hidup adat bersendikan syarak bersendikan kitabullah. Provinsi Gorontalo bahkan juga mempunyai julukan sebagai Serambi Madinah. Serambi Madinah. Bayangkan guys, sampai begitu sekali. 13 Jawa. Oh, Jawa memang orang kita tahu, guys. Jawa berpenduduk Kebanyakan sekitar Islam, ya. 100 juta orang pada tahun 2020. Ini menjadikan Jawa sebagai etnis Muslim terbesar keempat di dunia setelah Arab, Bengali, dan Punjab. Orang Jawa adalah yang keempat terbesar di dunia guys. Dengar tu, nombor 4-nya terbesar di dunia. Memang terkejut saya dengar guys. Dan kita tahu orang Jawa kebanyakannya memang orang Muslim, Islam. Memang bisa ditemui juga orang Jawa yang menganut agama Kristen, Katolik, Hindu, ataupun Buddha. ada juga. Namun, hampir Tapi tak 95% orang Jawa menganut agama Islam. 95% Dalam guys, orang sejarahnya, Islam. Jawa juga mempunyai andil besar Wali-wali dalam dia. penyebaran agama Islam di seluruh kepulauan Nusantara. Ramai wali-wali pun daripada asal suku Jawa. Di Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah banyak terdapat pondok pesantren yang banyak. menghasilkan para Madrasah dai-dai pesantren. penyebar agama Islam. Pondok-pondok pesantren itu juga sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Jawa di sekitarnya. Ya. Ormas Islam terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah juga Pusat banyak dakwah berakar Muhammadiyah. kuat pada masyarakat Jawa. Itu tadi ulasan singkat 13 etnis di Indonesia yang dikenal sebagai penganut Islam yang taat. Oke guys, syukur Alhamdulillah kita sudah pun mereaction daripada channel Cah Solo. Katanya 13 etnis di Indonesia yang terkenal taat beragama Islam. Wow, memang kita tahu bermakna di sini memang kita tahu kebanyakan dan ramainya orang Islam yang ada di Indonesia, termasuklah Jawa, Minangkabau, lepas tu lagi Banjar, lepas tu lagi Madura, lepas tu Sunda. Memang kebanyakannya mereka adalah memang majoriti orang Islam guys. Itulah saya kata sebenarnya Indonesia ni mempunyai ramai suku ataupun ramai suku kaum lah ataupun yang ada di Indonesia ini guys. Saya baru saja balik daripada Indonesia, memang saya tidak boleh nafikan memang di Indonesia ni memang sangat banyak suku-sukunya. Jangan kita ingat itu suku Melayu itu. Kadang dia ada suku berbagai-bagai suku guys. Tetapi agamanya ada yang beragama Islam, ada yang beragama Hindu dan yang ada yang beragama Kristian. Tetapi kebanyakannya adalah Islam. Di tempat saya tinggal, tempat mak saya itu memang kebanyakannya adalah Islam juga. Tetapi dia ada juga sikit kalau di belah-belah hilir sikit sungai tu ada yang Dayak, ada juga dia Dayak di situ. Tapi kalau Dayak tu kita tahulah memang kebanyakannya adalah Kristian. Itulah Indonesia, itulah hebatnya Indonesia, itulah bangganya lah anda menjadi rakyat Indonesia guys, kerana anda mempunyai berbagai-bagai suku dan berbagai-bagai agama dan berbagai-bagai kaum yang ada di Indonesia, tetapi hidup dengan aman, sentosa dan aman damai. Itulah hebatnya Indonesia. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda kepada saya. Saya minta maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction untuk anda. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.